إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وولده وذريته وصحابته والتابعين الصالحين والعلماء والولي الله حسن شهادة القدر الجيلاني وإلى روح المرحوم Mbah Haji Gandum Baru Masuri Desa Strokawi wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Dewan Hadi Sutarmo Pintar Mukarya wa ila ruhi jami'ahil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khusun fi kuliah Desa Bener Dusun Simbarjaya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, ibu-ibu sadayana jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah dina kesempatan sore ini urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui ku Allah dalam rangka thalabul ilmi yang semoga senantiasa dongkapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumeberna ka urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore ini kita masuk ke dalam kitab Al-Hikam pasal ke-54 yang berjudul kebutuhan bagi manusia merupakan sifat zatiyah yang dibawa sejak mula jadi. Kebutuhan bagi manusia merupakan sifat zatiyah yang dibawa sejak mula jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatuka laka dzatiyatun wa wurutul asbabi mudzakiratun laka bima hafiya alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfa'hal mawarid. Merasa butuhmu bagimu merupakan sifat yang asli yang dibawa sejak pertama kejadian, dan datangnya berbagai sebab mengingatkan kepadamu apa yang samar bagimu dari perasaan yang butuh itu. Sedang perasaan butuh yang dibawa sejak pertama kejadian itu tidak bisa dihilangkan oleh perkara yang baru. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sifat kehambaan kita sebagai makhluk Allah sudah pasti ditanamkan oleh Allah yang namanya sifat merasa butuh. Kalau manusia masih merasa butuh, berarti itu tandanya kita masih diberikan kehidupan di dunia. Maka tidak heran ketika kita hidup di dunia ini, manusia ini tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan. Ada dua macam kebutuhan di sini. Yang pertama adalah kebutuhan jasmaniah, dan yang kedua adalah kebutuhan rohaniah atau batiniah. Apa itu kebutuhan jasmaniah? Yaitu segala kebutuhan yang diinginkan oleh manusia untuk melanjutkan hidup. Ibu-ibu untuk hidup butuh yang namanya makan. Makan pun tidak hanya makan sembarangan, butuh makanan yang bergizi agar sel-sel di dalam tubuh kita tidak cepat rusak. Kalau makanan kita kurang bergizi, maka makanan sel itu kurang sehingga sel-sel di dalam tubuh kita ini cepat rusak, sehingga tumbuhlah yang namanya cepat tua dan berpenyakit. Untuk butuh makan, kita harus membutuhkan yang namanya uang. Untuk makan aja tetap butuh uang. Agar ada uang, manusia berarti harus bekerja.
entah jualan, entah jadi pengusaha, entah jadi petani, entah jadi karyawan atau pegawai. Terus begitulah intinya untuk melanjutkan kehidupan. Sebenarnya kita disuruh oleh Allah mencari rezeki itu untuk mempertahankan kehidupan agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang terjadi? Manusia ketika diberikan rasa butuh terhadap dunia, justru yang kebanyakan manusia itu terjerumus terhadap cinta hubud dunia, sehingga dunia itu menutupi hatinya, sehingga Allahnya dilalaikan dalam imannya. Memang secara para alim ulama ma'rifat mengatakan dunia ini tempat sengsara bagi orang ma'rifat. Mengapa? Karena secara fitrahnya setiap jiwa manusia itu sebenarnya pengen berkasih mesra dengan Allah. Setiap jiwa manusia sejatinya secara fitrahnya ingin kembali ke Allah. Gimana enggak sengsara, Bu? Kita untuk sholat butuh pakaian, ya. Untuk puasa butuh makan untuk buka puasanya. Untuk haji butuh uang naik haji. Untuk pengajian ibu-ibu pun juga butuh dana. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan untuk saya ngomong ini pun listriknya harus dibayar oleh jamaah. Mengapa sih enggak otomatis aja gitu? Listrik enggak usah bayar, makanan lapar tinggal ngomong langsung ada di depan mata. Itulah yang dinamakan di surga. Hayang pakaian halus tinggal ngomong langsung ayak ijik-ijik dina harapan mata. Hayang emas intan berlian. Tetapi mengapa kok Allah memberikan proses? Mengapa Allah memberikan proses? Justru dengan proses itulah di situ terkandung makna ibadah yang luar biasa. Jika ibu-ibu sebagai petani, jadikanlah itu ibadah kita kepada Gusti Allah. Ibu-ibu sebagai penjual, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, jadikanlah proses itu sebagai proses kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ternyata dunia ini memang tempat kesusahan. Bagaimana biar dunia yang tempat susah ini menjadi tempat yang nyaman? Jadikanlah ruhaniyah untuk terus ketemu Allah. Di situ kuncinya. Biar apa? Surga yang nanti itu sudah terbuka dari sekarang. Sehingga hati kita selalu dalam keadaan ketenangan seperti yang dijanjikan oleh para ahli surga. Bu, meskipun hidup rekoso, pangrekasane jalma naon? Emret mungkin ya. Kudu macul, kudu ngoret ya. Kudu keleweng lempangna jauh ya. Bareto malamun jual cau kudu lewati gunung. Gunung eta ka ditu deui cenah ya. Oh gitu. Kudu jual singkong, kudu jual daun cengkeh sampai ke lewati pegunungan. Ya Allah, rekasa temen hirup. Jika nama lamun ayeuna syukur kitu maueun daek.
Dai. Mending jualan es teh ya. Ya Allah. Coba Bu, sekarang untuk beli beras gampang. Kayak saya itu tinggal deket ke Tete Iro. Kalau zaman dulu nggak ada, ya untuk pengen beras harus nanam, harus menumbuhkan sendiri baru bisa makan beras. Itulah hidup. Maka sifat dasar manusia untuk mendapatkan nikmat imdad keberlangsungan hidupnya membutuhkan yang namanya kebutuhan dunia. Yang penting kuncinya apa? Jangan sampai dunia itu menjadikan penghalang penglihatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kebutuhan batiniah. Ini yang jarang orang sadari. Apa sih kebutuhan batiniah? Yang satu adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah ma'rifat kepada Allah. Inilah kebutuhan batiniah kita. Orang yang tidak mencari ilmu agama, ilmu dinul haq kepada Allah, berarti dia tidak memenuhi kebutuhan lahiriahnya, batiniahnya. Sing dipenuhi cuman kebutuhan fisiknya atau jasmaniah. Padahal kebutuhan jasmaniah ini cepat atau lambat fisik kita akan kembali ke tanah. Sedangkan batiniah yang membutuhkan kebutuhan itu tidak kita penuhi selama ini. Ya, tidak hanya ibadahnya, tetapi juga ilmu juga penting, wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, terutama babakan hati untuk bisa mengenal Tuhannya. Kalau sudah hati bertemu Allah, disitulah kebutuhan yang hakiki sudah terpenuhi. Oleh karena itu, Allah memberi nikmat kepada hambanya yang dikasihi agar supaya ingat kembali kepada Zat yang memberi nikmat ijad dan imdad. Kita diberikan oleh Allah sifat butuh agar kita sadar sifat kita sebagai hamba la haula wala quwata illa billah. Biar kita sadar yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, dengan kekayaan yang aku miliki, jabatan yang aku kuasai, kehormatan yang aku miliki, menjadikan diriku lalai terhadap Allah. Nauzubillahi min dzalik. Bu, kadang orang itu kalau sudah diingatkan oleh Allah, rata-rata sadarnya ketika diberikan ujian sakit. Ya. Kalau pas sehat tidak sadar Allah, pas diberikan sakit sadar Gusti Allah. Mengapa pada saat sehat kita tidak berusaha menghujamkan di dalam hati la haula wala quwata illa billah? Mengapa dalam sehat kita masih merasa aku yang alim, aku yang soleh, aku yang hebat, aku yang bisa melaksanakan semua hukum syariat, aku yang bisa mencari harta sebanyak-banyaknya, aku yang memiliki kekuatan dan yang memiliki kepintaran. Mengapa pada saat sehat hati kita cenderung lalai terhadap Gusti Allah? Dengan kasih sayang Allah lah Allah menegur kita. Kayak
kita diberikan oleh sakit oleh Allah, itu sejatinya untuk mengingatkan kita bahwa sejatinya kita ini tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu sakit atau miskin itulah baru terasa bahwa manusia itu makhluk yang lemah, tidak mempunyai kekuasaan. Kesadaran manusia demikian menyebabkan pengakuan dirinya sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhannya yang wajib disembah. Kalau sudah diberikan ujian oleh Allah, baru hatinya memiliki kesadaran. Kadang para wali Allah itu kalau lama nggak sakit itu justru malah ngarep-ngarep sakit. Kalau lama nggak sakit justru malah ngarep-ngarep sakit. Justru dia sedih hati. Kebanyakan manusia umum ya pengennya sehat terus. Tetapi bagi kekasih Allah, kok aku sudah 100 hari belum diberi sakit. Normalnya manusia itu rata-rata 100 hari sekali pasti diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba titen 100 hari, nek titen saya itu 100 hari itu mesti ada tubuh kita itu diberikan sakit oleh Allah. Bah loro untu, bah puyeng kulo, bah mules-mules ya. Atau mungkin cekut-cekut, atau mungkin meriang, nyeri tuur ya. Budayat kongo ke pengajiannya mulai ngelus-ngelus tuur ya Allah. Usia lanjut berarti sudah pralansia atau sudah lansia. Pralansia itu usia berapa? Hah? 60 ya Allah. Sudah tua. Itulah Bu. Sekarang itu waktu seperti tidak ada harga dirinya. Tadi pagi sekarang sudah sore, sekarang sore nanti sudah malam. Kayak nggak ada harga dirinya. Artinya apa? Sebenarnya Allah menunjukkan dengan waktu yang begitu cepat, Allah itu pengen memberikan informasi kesadaran kepada manusia. Manusia, jangan buang-buang waktumu untuk urusan cintamu terhadap dunia, tetapi gunakan sisa waktumu yang tinggal nggak tahu sampai kapan untuk terus sadar aku Allah. Itu kebanyakan manusia tidak sadar apa sih makna di balik waktu yang sekarang ini begitu cepat berlalu. Aslinya Allah ingin memberitahu kita, manusia, lekas-lekaslah kembali kepadaku Allah. Ingat Fir'aun yang durhaka. Dia sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Karena selama 400 tahun belum pernah sakit. Ibu kenal Fir'aun? Ibu kenal Fir'aun? Enggak. Saya juga enggak. Belum pernah ketemu. Fir'aun itu 400 tahun usianya tidak pernah mengalami yang namanya sakit. Badannya itu sehat oleh Allah. Tidak pernah miskin. Enggak pernah yang namanya Fir'aun itu sampai kekurangan harta, ngutang itu enggak pernah. Kaya raya. Tidak pernah berkeringat. Nek kita itu kan kudu kerja pasti keluar keringat. Dan tidak pernah susah. Semua apa yang diinginkan dipenuhi oleh Allah. Coba seandainya Fir'aun pernah sakit, pernah miskin, dan lain sebagainya, pasti dia akan sadar Gusti Allah. Itulah Bu,
Maka bersyukurlah bagi kita yang kadang masih diberi sakit oleh Allah. Bersyukur. Itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk membersihkan dosa-dosa kita selama hidup di dunia. Kayak saya kemarin tiba-tiba keserang lemes ya. Alhamdulillah. Suren. Saya sering loh. Gara-gara lupa makan jadi suren. Saya kalau sudah keserang suren biasanya sampai 3 hari. Ini sudah hampir ketiga ya. Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Jadi badan langsung ngedrop gara-gara telat makan. Betapa lemahnya manusia. Nah? Maksudnya enggak 4 jam enggak apa-apa. Lebih seberapa? Iya, ya paling besok gitu ya. Kalau saya telat 15 menit, ditunggu. Karena saya kan perjalanan dari Dailuhur sejam. Panas jauh. Yang penting mah nanti akan datang. Iya. Kadang saya langsung mandi, Bu. Badan masih panas karena waktu sudah mepet. Saya langsung mandi. Langsung mandi, enggak sempat makan, enggak sempat minum. Ya. Enggak sempat makan, enggak sempat minum. Nyampe masjid. Masjid mana kemarin namanya? Masjid apa namanya? Hubul Amin. Ya. Apa Hubul Amin? Babul Amin. Babul Amin. Apa artinya? Maksudnya yang penting nanti Mas Diki siap datang. Ya jangan berdus apa, ya maksimal 4-15 menit tolong ditunggu ya. Kalau sudah 4-15 menit saya nggak datang berarti saya ngabari ya. Maksimal 4:30. Yang penting jam 5 selesai. Saya kadang juga butuh untuk leleh dulu, mendinginkan badan ya. Ngisi bensin dulu ya. Karena perjalanan 1 jam dari Dailuhur itu rasanya memang agak capek. Karena dari gunung turun, Bu. Jadi melawan gravitasi loh. Melawan gravitasi. Sejam 15 menit rata-rata. Bon lanjut. Ya. Memang saya itu nggak biasa telat makan sebenarnya. Biasanya nggak biasa telat makan. Kebutuhan syatiah itu tidak bisa dihilangkan dengan perkara-perkara baru seperti kaya, sehat, dan kedudukan lainnya. Namun dia masih membutuhkan nikmat ijad dan nikmat imdad. Masih ingat nggak nikmat ijad dan imdad? Masih ingat? Nikmat ijad adalah nikmat yang mana kita sudah diciptakan oleh Gusti Allah. Sudah diadakan oleh Allah, itu namanya nikmat ijad. Nikmat diciptakan oleh Gusti Allah. Nikmat imdad, nikmat pemeliharaan. Sampai kita dipelihara oleh Allah imdad batin dan imdad lahir. Dipelihara lahirnya, dipelihara batinnya. Ada orang yang dipelihara dohir tapi tidak dipelihara batinnya oleh Gusti Allah. Bagaimana ciri orang-orang yang tidak dipelihara batinnya? Pasti hatinya berpenyakit. Coba renungi. Ibu-ibu sudah mulai dipelihara batinnya belum sama Allah? Ya. Mas, dulu saya merasa paling benar. Dulu saya merasa paling benar. Dulu saya merasa paling pintar, paling hebat, paling soleh. Dulu saya suka ghibah, suka pamer, suka merasanya itu banyak banget, Mas. Sekarang alhamdulillah
masih tinggal di dikit. Selehen masih tapi tinggal di dikit. Apa-apa. Proses bu pelan-pelan. Ya. Kalau pengen cepat, ya biasanya melalui ujian, diuji sakit, diuji kurangan harta. Ya. Makanya nikmati aja kepelan-pelanannya itu sebagai wujud nikmat dari Gusti Allah. Allah itu memelihara batin itu seperti itu. Yang dulunya kita ini suka nelangsa, tukang sedih, tukang ngaku goreng, tukang ngewadul, tukang protes ku Allah. Ayeuna mah geus dipelihara hatina ku Allah. Erek salaki galakna minta ampun, hatinya tetap mesame. Erek suamina kakuna minta ampun, hatinya tetap adem ayem. Justru malah sekarang suaminya jadi lemah lembut. Dulu mah bapak saya pokoknya kumaha aing, pokoknya aku yang paling hebat, paling pintar. Anjeunna sebagai istri kudu manut kumaha cek aing. Delalah kersane Allah, karena hatinya ibu-ibu dipelihara oleh Allah, sehingga suaminya hatinya pun dipelihara oleh Gusti Allah. Mas, dulu itu setiap bapaknya pulang cuman bawa uang 50.000, yang biasanya bawa uang 500.000, aku pasti marah-marah. Sekarang saya tidak lagi seperti itu. Kenapa? Karena hatiku sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu qata tika wa turaddu fihi ila wujudi dzillatika. Sebaik-baik waktumu ialah waktu yang di dalam waktu itu kamu bisa menyaksikan, merasakan kebutuhanmu, serta dikembalikan kamu pada waktu itu kepada kefakiranmu. Pernah enggak ibu-ibu merasa aku ini seorang yang fakir? Pernah enggak ibu-ibu merasa aku ini sejatinya orang yang fakir? Fakir itu apa sih? Fakir itu tidak punya apa-apa. Pernah enggak ngerasa gitu? Meskipun rumahnya maglong-maglong, mobilnya kinclong-kinclong, emasnya semomprong, tapi hatiku tidak pernah merasa memiliki. Aku tetap dalam kefakiranku. Coba temui itu. Fakir di sini maksudnya hati kita sudah dalam keadaan kosong. Jadi kosong ini bukan berarti gelap, bukan. Kosong di dalam hati ini artinya hatimu bercahaya, yang sudah tidak ada barat, tidak ada timur, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada susah, tidak ada senang, tidak ada sakit, tidak ada sehat, tidak ada bungah maupun sedih, tidak ada dipuji maupun dicela, hatimu tetap bercahaya. Itu kosong, dan itulah hakikat makrifat kepada Allah. Hatimu betul-betul caang cek sundana teh. Kalau sudah hati caang, disitulah wujud jengleh-jenglehi Allah. Sudah nggak ada wujud muka kita, itu nggak ada. Muka suami, muka istri, muka ayam, muka mobil, muka apapun sudah nggak ada dalam hati. Hati kita dalam kefakiran, kekosongan,
dan cahaya yang terang benderang, yaitu nur makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya meskipun badan kita cekut-cekut ya, hatimu harus caang. Hati kita harus caang. Meskipun mulai cangkel ya, mulai lanjung lamun indeng-indeng ya. Siga orang geus bapung-bapung, mulai lanjung ya. Ya Allah. Kalah orang jeung indengnya masih jak-jak. Orang mangges teu sanggup ngoret. Orang pernah jajal ngoret di tukang UI mah, sekali ngoret keringatnya gembiobios, langsung badannya panas tiis ya. Karena apa? Saking tidak terbiasanya fisik ini untuk berlaku yang berat. Kembali tadi, berarti hati yang makrifat kepada Allah, di dalam hatinya sudah tidak muncul gambaran apapun. Sudah nggak ada perasaan ingin dipuji, perasaan ingin diwahkan, perasaan ini sedang dihina, itu nggak ada. Meskipun engkau dikata-katain luar biasa oleh orang, tetapi hatimu tidak pernah merasa engkau dihina oleh orang lain. Karena apa? Tadi saking terangnya. Bu, yang namanya terang, kalau sudah ruangan yang gelap muncul terang, coba cari gelapnya kemana? Coba gelapnya itu hilang kemana? Itulah hati orang-orang yang meskipun diuji oleh Allah dalam hal apapun, taat, maksiat, nikmat maupun bala, hatinya sudah tidak pernah terpengaruh. Meskipun secara jasmaniah ya kepalanya cekak-cekut, ya untune nyut-nyut ya, ya tuurnya sedut-sedut ya, pokoknya hatimu tetap enjoy saja. Makanya kadang Allah itu suka mengujinya gini. Ketika engkau diberikan sakit kok pengen cepat sembuh, biasanya enggak segera dikasih sembuh. Jadi gimana? Ya sudah, enggak usah ada keinginan untuk sembuh, nikmati. Kayak saya ini tak nikmati, Bu. Yang namanya lemes tuh enggak enak. Ya. Nikmati aja. Buang hatimu itu keinginan-keinginan tuh buang. Pasrahkan total jenderal kepada Gusti Allah, justru akan muncul keajaiban. Betul itu. Kadang saya meneliti, kok saya masih muncul pengen sembuh, biasanya sama Allah malah semakin diuji. Jadikanlah waktu itu untuk bermuhasabah diri kita kepada Allah. Jadikan waktu itu untuk hati kita mengkoreksi celah-celah dalam diri, dosa mana yang lupa atau mungkin belum diistighfari. Ya. Jadi rumusnya gini, Bu. Wama bima kasabat aidinas. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali oleh tangan manusia itu sendiri. Artinya pasti karena dosa manusia. Sehingga Allah menurunkan yang namanya ujian. Dengan ujian itu diharapkan manusia sadar akan dosanya dan akan kembali bersih. Jadi nggak pernah yang namanya baju itu disetrika kalau tidak pernah dicuci. Baju tidak akan dicuci kalau tidak kotor. Paham nggih? Berarti dengan dicuci oleh Allah,
kemudian disetrika panasnya minta ampun. Untuk apa? Kita menjadi wangi, sehingga siap dipakai oleh Gusti Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah. Maka jadikan momentum itu untuk meneliti celah mana dalam diri kita yang mungkin masih muncul kenafsuan dalam diri kita. Nek wis diberikan sadar di situ, maka jalan kesembuhan akan diberikan Gusti Allah. Yes. Di situ rumusnya, Bu. Kalau kita punya salah dengan orang lain, ya minta maaf. Kok kita punya dosa terhadap orang lain, pasangan, istri, orang tua, tetangga, pernah sewot, pernah dendam, pernah bermusuhan kata-kata, pernah cekcok, pernah mendolimi, ya datangi minta maaf. Kok kita punya dosa terhadap Allah berupa kemusyrikan, kesyirikan, mungkin amal ibadahku masih karena selain Allah, masih karena ingin dipuji, ingin lancar, selamat, laris, barokah, masih ingin usahanya lancar, masih ingin kepentingan selain Allah, maka di situ masih ibadahku dalam rangka menyekutukan Gusti Allah. Caranya gampang, sadari dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ, Bu. Kok saya masih merasa paling benar, merasa paling pintar, paling alim, paling soleh, paling memiliki kekuatan, paling memiliki ilmu? Ya sadari, semua kosongkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ. Maka waktu yang terbaik itu adalah ketika dirimu selalu merasa kosong, Bu. Waktu yang terbaik adalah ketika dirimu selalu merasa kosong. Nampak duit, iya. Orang ngaku, hatimu tetap kosong. Diberikan sehat, hatimu ya kosong. Diberikan sakit, hatimu ya kosong. Kosong ini yang tak maksud tadi hatimu bercahaya. Hatimu sudah tidak ada gambaran apapun. Itulah hakikat padang mahsyar, yang mana luasnya tidak ada batasannya dan panasnya tidak ada sumber panas, tidak ada barat dan timur, tidak ada utara dan selatan, tidak ada atas dan bawah. Bahkan tidak ada wujud dirimu di dalam kekosongan itu. Mata auhasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bih. Apabila Allah memberikan rasa kesunyian, memberikan rasa kekosongan tadi kepadamu dari makhluknya, maka ketahuilah sesungguhnya Dia menghendaki akan membuka pintu kemesraan kepada Allah. Nek Allah sudah membukakan pintu kesunyian, kekosongan, berarti itu tanda kemesraan dengan Allah terbuka. Dah, itu aja Ibu. Oke, saya nggak bisa panjang lebar kali tinggi ya. Kondisi saya belum fit ya. Kondisi saya belum fit. Saya masih butuh recovery ya. Recovery. Tapi nggak apa-apa, tak nikmati. Yang penting jaga terus hati kita, meskipun jasad kita sakit, hati kita jangan berpenyakit. Wujud hati berpenyakit apa? Ngeluh terhadap Gusti Allah. Pengen cepat-cepat sembuh, itu juga wujud hatimu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati aja.
nanti saatnya sembuh ya pasti sembuh. Sakit itu kalau memang belum waktunya sembuh lah mau diobatkan ke Australia pun ya. Kalau belum saatnya sembuh ya belum. Makanya lepas aja keinginan sembuh itu. Nikmati aja. Toh nanti juga akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.